Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Primasari Rambe dari kelas 3A Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk kesehatan reproduksi. Baik, sebelum kita membahas makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk kesehatan reproduksi, di sini saya akan membahas apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit. Kesehatan reproduksi mencakup kemampuan individu untuk menjalani kehidupan reproduksi yang aman, bertanggung jawab, dan berkualitas. Pada masa pranikah dan prakonsepsi, kesehatan reproduksi menekankan kesiapan tubuh, keseimbangan hormon, serta fungsi organ reproduksi dalam mendukung terjadinya kehamilan yang sehat. Pemenuhan gizi yang adekuat berperan penting dalam menjaga kesuburan, mencegah gangguan reproduksi, dan mempersiapkan kehamilan yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas apa hubungan gizi dan sistem reproduksi. Gizi mempengaruhi kerja sistem endokrin dan reproduksi melalui yang pertama itu adalah regulasi hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang kedua adalah proses pematangan sel telur dan sperma. Dan yang ketiga adalah kualitas ovulasi dan spermatogenesis. Dan yang keempat adalah kesiapan tubuh dalam menghadapi kehamilan. Kekurangan zat gizi ini dapat menyebabkan gangguan menstruasi dan juga infertilitas atau gangguan kesuburan. Selanjutnya di sini ada zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Zat gizi makro yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga ada lemak sehat. Zat gizi makro ini berperan sebagai sumber energi dan pembentukan jaringan serta sangat berpengaruh pada keseimbangan hormon reproduksi. Ini saya akan membahas lebih dalam tentang peran karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh. Energi yang dihasilkan dari karbohidrat sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme dan kerja hormon. Contoh dari karbohidrat itu yang pertama adalah beras merah, gandum utuh, dan juga oat. Kekurangan karbohidrat ini dapat mengganggu siklus menstruasi karena tubuh menganggap energi yang rendah sebagai stres kronis. Selanjutnya ada peran protein. Protein berperan dalam pembentukan sel dan hormon reproduksi. Protein juga berpengaruh pada kualitas sperma dan juga sel telur. Sumber protein yang dianjurkan yang pertama itu adalah protein hewani, yaitu terdapat pada telur, ikan, dan juga daging tanpa lemak. Yang kedua itu adalah protein nabati, contohnya yaitu tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Manfaat dari protein ini adalah untuk memperbaiki kualitas sel telur dan sperma, serta mendukung proses implantasi. Dampak dari kekurangan protein ini adalah dapat menurunkan kesuburan pada perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya di sini ada lemak sehat. Lemak sehat sangat penting dalam pembentukan hormon steroid. Sumber lemak sehat adalah yang pertama adalah ikan laut berlemak, yang kedua adalah alpukat, yang ketiga adalah minyak zaitun. Manfaat dari lemak sehat ini adalah untuk membantu kerja hormon reproduksi dan menjaga keseimbangan siklus menstruasi. Selanjutnya kita masuk pada zat mikro. Zat mikro adalah zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tapi sangat penting, berperan dalam mengatur dan melindungi tubuh. Zat mikro terbagi menjadi dua, yang pertama itu adalah vitamin dan yang kedua adalah mineral. Di sini saya akan membahas peran vitamin terlebih dahulu. Vitamin berperan dalam menjaga fungsi organ reproduksi. Contoh-contoh vitamin yang pertama itu adalah vitamin A. Vitamin A ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel reproduksi. Yang kedua ada vitamin C, yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan penyerapan zat besi. Dan yang ketiga adalah vitamin E, sebagai antioksidan dan mendukung kesuburan tubuh. Selanjutnya ada peran mineral. Mineral ini mendukung fungsi reproduksi optimal. Contoh dari mineral itu yang pertama adalah zat besi untuk mencegah anemia yang berdampak pada kesuburan. Yang kedua adalah kalsium yang penting untuk fungsi otot dan kehamilan. Dan yang terakhir ada seng berperan dalam pematangan sel telur dan juga sperma. Selanjutnya ada makanan yang perlu dibatasi. Beberapa jenis makanan dan zat dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah makanan cepat saji dan tinggi lemak trans. Yang kedua konsumsi gula berlebih. Yang ketiga ada alkohol dan juga rokok. Jika
dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan hormon, menurunkan kualitas sel reproduksi, dan meningkatkan risiko terhadap kehamilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.